Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, dalam kesempatan hari ini saya akan melanjutkan bab 11, yaitu tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan anak-anakku pada hari ini tetap semangat, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dalam mengikuti pelajaran bisa menjadikan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, untuk minggu yang lalu saya sudah menerangkan tentang pengertian puasa, ya, terus dilanjutkan macam-macam puasa, ya. Untuk pada hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami tentang syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Yang kedua, dapat memahami hal-hal yang membatalkan dan sunnah-sunnah puasa. Yang ketiga, hal yang mengurangi pahala puasa. Yang keempat, orang yang boleh berbuka dan waktu diharamkan berpuasa. Yang kelima, hikmah melaksanakan puasa. Sekarang, kemarin puasa yang diwajibkan, puasa itu ada dua, puasa yang wajib dan puasa sunnah. Sekarang syarat wajibnya puasa. Puasa diwajibkan orang yang beriman. Syaratnya pertama, berakal sehat. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, mampu berpuasa. Berarti kalau orang gila, ya, anak-anak itu belum diwajibkan atau tidak diwajibkan. Sekarang syarat sahnya puasa. Pertama, beragama Islam. Seandainya orang Kristen, orang Hindu berpuasa, berarti puasanya tidak sah. Karena syarat sahnya puasa yaitu beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz artinya sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Itulah syarat sahnya puasa. Sekarang rukun puasa. Rukun puasa, niat untuk berpuasa. Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, niatnya di waktu malam hari. Tapi kalau puasa sunnah, boleh pada pagi hari. Tapi kalau puasa Ramadan harus sebelum
Ya, terbitnya fajar shodiq itu sudah niat berpuasa. Makanya kalau di bulan Ramadan biasanya setelah kita melaksanakan sholat taraweh itu biasanya imam langsung ya bersama-sama niat berpuasa. Agar apa? Apabila ada lupa sudah membaca niat pada waktu sesudah sholat taraweh. Yang kedua, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itulah rukunnya puasa. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Seandainya lupa makan pada waktu puasa tapi karena lupa berarti puasanya tidak batal. Tapi kalau sengaja batal puasanya. Yang kedua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Contohnya muntah yang disengaja, seandainya sampean sikat gigi akhirnya sampean muntah ya, atau ada sesuatu tuh sampean ya tangan kamu dimasukkan di mulut akhirnya kamu muntah, nah itu berarti batal puasanya. Yang ketiga, berhubungan suami istri pada waktu berpuasa di pagi hari atau di siang hari, ada suami istri yang berhubungan berarti batal puasanya. Ya, kemarin sudah saya terangkan kalau orang yang melanggar ya, berarti termasuk puasa apa? Kalau ada suami istri berhubungan pada siang hari, berarti harus membayar denda atau disebut puasa kifarat. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Berarti seandainya sampean puasa pada siang hari, anak perempuan kok keluar haid, berarti puasanya batal. Berarti kalau haid wajib bagaimana? Wajib mengqadha besok di hari yang lain. Yang membatalkan puasa, gila atau sakit jiwa. Pada siang hari kumat gilanya, berarti batal puasanya. Selanjutnya yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, keluar cairan mani dengan sengaja. Seandainya anak laki-laki pada waktu siang hari keluar mani dengan sengaja, contohnya dengan sampean mengeluarkan karena sampean onani dan lain sebagainya, berarti puasanya batal. Tapi kalau keluar mani sebab mimpi, seandainya sampean puasa-puasa tidur siang kok mimpi basah, lah karena mimpi berarti tidak sengaja, puasanya tidak batal. Sekarang sunnah puasa, berarti ketika kita puasa disunahkan untuk melakukan hal-hal antara lain berdoa ketika berbuka puasa. Ya, anak-anak sudah hafal semua karena setiap Ramadan kita melaksanakan puasa. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Di bulan puasa diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Karena apa? Sedekah di bulan Ramadan
pahalanya berlipat sampai 700 kali. Yang ketiga, sholat malam, ya, termasuk sholat tarawih. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang berkah, ya. Untuk itu, ya, diperintahkan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, utamanya melaksanakan sholat malam. Selain tarawih, ya, kita hendaknya memperbanyak sholat tahajud, sholat apalagi hajat dan lain sebagainya. Yang termasuk sunnah yaitu tadarus atau membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran sangat penting anak-anakku. Untuk itu bagi anak-anak yang belum, ya, yang belum bisa, hendaknya berusaha mengaji, ya, karena, ya, kalau kalian sering banyak membaca Al-Quran, Al-Quran adalah sebagai obat hati, ya. Al-Quran juga menjadi syafaat besok kita di Yaumul Qiyamah. Ya, Al-Quran sebagai penerang besok kalau kita sudah meninggal dunia. Di dalam kubur itu kalau kita sering membaca Al-Quran pada waktu hidup, insya Allah Al-Quran bisa menemani kalian, bisa menerangi, ya, alam kubur seseorang yang sering membaca Al-Quran. Karena alam kubur adalah tempat yang sangat gelap. Sing iso nerangi kubur itu yaitu bacaan-bacaan Al-Quran. Oleh karena itu anak-anakku, kalian adalah siswa-siswi SMP Al-Huda, hendaknya berusaha. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat berjamaah. Sekarang hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa antara lain semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Berarti pada waktu berpuasa kalian melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, itulah yang dapat menghilangkan pahala puasa. Contohnya membicarakan kejelekan orang lain, ya. Biasanya disebut apa? Ngerasani. Berarti kalau pada waktu berpuasa kalian membicarakan kejelekan orang lain, itulah mengurangi pahalanya puasa. Berbohong, mencaci maki orang lain pada waktu puasa kok, ya, bertengkar, ngelok-ngelokne wong, itulah akan mengurangi pahala puasa. Karena kalau kalian itu pada waktu berpuasa berbohong atau mencaci maki orang lain, ya, akan menghilangkan pahala puasa. Karena sudah disebutkan di dalam hadis Nabi, banyak orang yang berpuasa, ya, tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya menahan makan dan minum. Karena apa? Pada waktu puasa tidak bisa menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena membicarakan kejelekan orang lain itu tidak, bagaimana ya? Kalau kita membicarakan orang lain itu biasanya tidak terasa. Ya, oleh karena itu pada waktu kita berpuasa hendaknya bisa menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga
puasa kita akan mendapatkan pahala. Sekarang orang yang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan. Siapa saja pada waktu bulan Ramadan orang itu boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka. Ya, pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah, namun ia harus menggantinya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Berarti pada waktu bulan Ramadan ada orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di hari yang lain atau disebut harus mengkodok puasa, ya, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengkodok puasanya di hari lain. Apabila kalian pada waktu bulan Ramadan pergi jauh, ya, tidak kuat, boleh berbuka puasa, tapi wajib mengkodok besok setelah Syawal. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, ia wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Berarti orang yang sudah tua, orang yang lemah boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Apa toh fidyah? Bersedekah, ya, tiap hari 3/4 liter beras atau kurang lebih 6 on beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak kedua perempuan ini, kalau khawatir akan menjadi madarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, mereka wajib mengkodok puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau hanya khawatir akan menimbulkan madarat bagi anaknya, ia wajib mengkodok puasa dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Ya, ini ya anak-anakku, kalau ada orang yang hamil atau menyusui pada waktu puasa pada bulan Ramadan, pada waktu bulan Ramadan ia berbuka tapi dengan niat khawatir akan madarat kepada dirinya atau anaknya, menjaga kesehatan dirinya dan anaknya, maka mereka wajib mengkodok puasanya saja. Tapi kalau pada waktu berbuka puasa orang yang hamil atau menyusui, dia berbuka karena khawatir tentang kesehatan anaknya saja, ia wajib mengkodok puasa dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Ya, itu penting anak-anakku, ya. Berarti seandainya besok kalian kalau sudah menikah pada waktu bulan Ramadan, kalian menyusui atau hamil tidak kuat untuk berpuasa, diniatkan untuk menjaga kesehatan ibunya dan anaknya. Itu hanya wajib mengkodok saja. Tapi kalau niatnya hanya menjaga
khawatir anaknya, berarti wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Ada tambahan lagi yaitu orang yang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan yaitu orang yang haid atau nifas. Wajib mengqadha di hari yang lain. Berapa mengqadhanya? Berarti sesuai ya pada waktu di bulan Ramadan berapa tidak berpuasanya. Besok kalau sudah ya bulan Syawal dan selanjutnya mengqadhanya sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Anak-anakku, ya mungkin banyak anak-anakku yang belum mengqadha puasa. Kalian berarti kalau sudah haid berarti sudah balik. Untuk itu anak-anakku ini masih ada kesempatan waktu untuk bisa mengqadha puasa. Mari kita ya kalian segera mengqadha puasa. Karena hutang puasa itu hutangnya dengan Allah. Kalau kalian sudah balik belum sampai sekarang belum mengqadha dosa. Ya, karena banyak anak-anakku ya yang belum melaksanakan. Kalau kalian sudah haid berarti sudah wajib berpuasa. Ya, pada bulan Ramadan kemarin sampean punya hutang puasa. Berarti wajib mengqadha, wajib nyaur poso. Kalau sampai puasa lagi sampean belum ya mengqadha puasa sampean dosa. Ini masih ada 1,5 bulan ya. Kalau anak-anakku yang masih punya hutang puasa segera ya berpuasa. Berat ya melaksanakan ya, tapi kalau tidak ada niat ya tetap berat. Tapi kalau niat ya ini sebagai kewajiban orang Islam lah, itu insya Allah ringan rasanya. Apalagi kalian sudah tidak pergi ke sekolah. Kalau puasa di rumah saja sehingga tidak terpengaruh ya yang lain. Sekarang waktu yang diharamkan puasa ya. Ini ada waktu yang haram berpuasa. Lek sampean puasa malah berdosa. Kapan waktu yang diharamkan? Pertama, pada waktu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau sudah hari raya tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah tidak boleh berpuasa. Yang kedua, hari Tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu tidak boleh berpuasa. Saking sregep poso wis ben aku Tasyrik poso malah berdosa. Yang ketiga, waktu yang diharamkan puasa, hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Apabila ragu-ragu ya kita jangan atau tidak usah berpuasa. Karena pada waktu kita ragu ini sudah tanggal 1 apa belum, itu kalau berpuasa hukumnya haram. Sekarang hikmah puasa atau manfaat yang bisa diambil dalam menjalankan ibadah puasa antara lain pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun, yaitu tujuan orang yang berpuasa yaitu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama
terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Karena orang yang berpuasa itu merasakan lapar, haus, ya. Itu seandainya ada orang yang tidak bisa makan, berarti kita bisa merasakan, yaitu menumbuhkan rasa solidaritas. Oleh karena itu kita hendaknya seandainya ada atau tetangga yang tidak mampu, ya kita bisa membantunya atau menolongnya. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Tentulah dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Karena puasa itu waktunya sudah ditentukan, mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Nah, dengan menahan lapar dan haus, kalau kita berpuasa tidak mungkin ya orang itu akan makan sebelum waktunya. Nah, dengan menahan lapar dan haus itu melatih atau mendidik kesabaran. Kalau belum waktunya azan maghrib, kita tidak boleh berbuka. Nah itulah ya bisa melatih dan mendidik kesabaran seseorang. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Karena batas puasa itu 1 hari lamanya, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, apabila ada anak-anak yang masih TK puasa tapi beduk, nah, itu berarti masih latihan untuk puasa. Tapi kalau kalian SMP, terus aku poso beduk, berarti gung poso, ya. Puasa itu lamanya 1 hari, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik. Sidik artinya apa? Benar. Karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Ya, dengan berpuasa untuk mendidik diri kita untuk bersifat jujur. Gak mungkin akan ya bersifat dusta. Yang terakhir, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga ya tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Ya, kalau kita berpuasa itu ya memberikan waktu istirahat organ kita, ya, sehingga dengan puasa menjadikan sehat. Tapi kalau kita tidak puasa, tidak ada waktu untuk istirahat organ kita, makan terus. Akhirnya orang yang banyak makan biasanya banyak terserang penyakit. Tapi kalau kita sering berpuasa, insya Allah akan menjadi sehat. Ya. Oleh karena itu anak-anakku, ini sudah saya terangkan tentang bab puasa. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengamalkan baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita tidak melatih dari kecil, kita akan merasa berat ya untuk melaksanakan puasa. Ya, demikian anak-anakku materi pada pagi hari ini. Untuk tugas nanti dikirim di grup kelas masing-masing. Ya, saya beri waktu sampai hari Sabtu.
Ini hari ini adalah ulangan harian bab 11. Demikian anak-anakku, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.